Bapak Ibu sekalian, materi kita adalah tentang pembuatan media video ya menggunakan PowerPoint, tapi untuk konteks yang pertama ini saya akan lebih general begitu kan, lebih pada pembuatan media presentasi video pembelajaran bagi gurunya. Nanti Pak Arif lebih teknis lagi menggunakan PowerPoint-nya. Eh, saya ingin sampaikan dulu mengenai tujuan paparan saya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan setelah mengikuti paparan ini nanti Bapak Ibu sekalian mampu membuat media presentasi video pembelajaran sesuai kaidah keilmuan begitu ya. Nah, kemudian kita tahu bersama bahwa sejak adanya pandemi COVID-19 ini begitu kan, memaksa Bapak Ibu melakukan aktivitas pembelajarannya menggunakan berbagai saluran ya. Mulai dari sosial media, kemudian sosial media itu termasuk diantaranya adalah YouTube misalnya kan, kemudian juga WA, kemudian video conference dan lain-lain lah ya. Intinya apapun salurannya kita maksimalkan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita lihat dulu media presentasi itulah media yang dimanfaatkan begitu kan, menggunakan yang dikemas dan disajikan melalui perangkat alat saji berupa teks, gambar, animasi yang diproyeksikan. Jadi lebih pada bagaimana slide presentasi ya, baik itu bisa berupa teks, gambar, animasi, sebetulnya video pun bisa sebetulnya dalam artian media presentasi. Baik, saya akan cepat saja begitu kan karena waktunya memang sangat singkat. Ini terkait dengan media video pembelajaran. Video pembelajaran ini adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali video-video yang dimanfaatkan Bapak Ibu sebetulnya itu bukan video pembelajaran. Tapi kalau video pembelajaran adalah video yang memang dikemas ya, yang by design begitu kan, by design untuk konteks kurikulum tertentu ya, dalam artian untuk kalau misalnya persekolahan berarti persekolahan. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebetulnya ada kaidah-kaidah ketika kita membuat sebuah video pembelajaran ya, tidak asal-asalan kan begitu. Nanti kita akan kembalikan ke teorinya ya, seperti apa. Oke, baik, lanjut lagi. Nah, ini ada prinsip pembelajaran dengan media Bapak Ibu, salah satunya memang harus menarik perhatian begitu kan. Kemudian yang kedua menginformasikan peserta didik tujuan pembelajaran. Nah, usahakan Bapak Ibu, saya seperti contohkan di slide saya, ketika kita berbicara presentasi, termasuk bukan hanya presentasi slide presentasi tapi video pembelajaran, usahakan diberikan tujuan di awal begitu ya. Nah, yang pertama justru yang penting adalah judul ya. Kemudian kalau sudah judul nanti ada sasaran ya. Kemudian tujuan ya. Tujuannya memang harus jelas. Nah, ini kalau sudah ada tujuan dan nanti di akhir ada kesimpulan, berarti itu kita anggap sebagai media presentasi atau kalau misalnya dalam bentuk video berarti video pembelajaran begitu ya. Nah, saya ulangi lagi. Yang pertama menarik perhatian dalam artian kalau bisa bikin sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Kemudian boleh juga kalau misalnya Bapak Ibu nanti bentuknya video itu diberikan logo sekolahnya gitu kan, atau informasi-informasi lain yang intinya menarik perhatian, yang kemudian menginformasikan peserta didik tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah merangsang atau mengingat pengetahuan sebelumnya. Ini akan lebih bagus Bapak Ibu ya. Misalnya kalau presentasi ini adalah sebuah rangkaian dari presentasi satu indikator misalnya kan, atau satu KD begitu kan, itu bisa juga disampaikan bahwa setelah tujuan itu masuk pernyataan atau verbal ya, kata-kata begitu kan. Misalnya sebelumnya kalian sudah belajar tentang ekosistem begitu kan. Nah, kali ini kita akan membahas, jadi memang sebaiknya di ini dulu ya, materi sebelumnya disinggung dulu begitu. Baik, yang keempat menyajikan isi dalam artian kontennya justru ada di sini begitu ya. Kontennya di sini. Kemudian yang kelima Pak Ibu, memberikan bimbingan belajar atau tes penguasaan. Kalau bisa ya, kalau untuk tujuan pembelajaran, media presentasi atau video nanti usahakan ada tes penguasaannya dari satu dari satu topik tersebut begitu kan. Nah, yang terakhir yang penting juga adalah menyampaikan kesimpulan atau rangkuman.
Nah, ini adalah salah satu ciri begitu ya. Kalau misalnya kita bisa lihat kalau itu ada tujuan dan di akhir ada rangkuman, bisa kita simpulkan bahwa itu adalah media pembelajaran ya, dalam artian kalau video berarti video pembelajaran, kalau presentasi adalah presentasi pembelajaran begitu ya. Yang by design atau dikembangkan sendiri ya, tidak by utilization. Bapak Ibu di YouTube juga banyak sebetulnya, tapi memang tadi ya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah, tidak menyampaikan tujuan, jadi bingung ketika nonton ini masuk pada kurikulum yang mana begitu ya, pada indikator yang mana. Ini terkait dengan hal-hal atau rambu-rambu yang harus kita pegang begitu kan. Yang pertama adalah pilih font yang mudah dibaca ya. Menurut penelitian Bapak Ibu, font yang paling tepat digunakan pada PowerPoint atau media presentasi lainnya adalah Century Gothic ya. Kemudian ini mohon maaf Calibri, kemudian Helvetica, termasuk Arya juga memang bagus ya dimanfaatkan untuk membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint atau video begitu ya. Yang dihindari adalah jenis font yang berkait, termasuk Times New Roman itu sangat tidak disarankan ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai membuat PowerPoint menggunakan Times New Roman begitu ya. Kemudian book antik atau apalagi itu karena memang kalau kita pelajari itu di kami itu Bu Emi ini 1 semester nih berbicara font itu ya, lama gitu ya. Ada satu bahasan khusus begitu kan tentang fonologi atau tipikal fontnya, ilmunya begitu kan. Nah, kemudian ketika kita menggunakan font ya, apakah itu bisa dibaca atau tidak? Minimal kita menggunakan font itu ukurannya 24 begitu ya. Nah, jangan sampai masih ada yang 12 ya. Misalnya Times New Roman 12 digunakan untuk PowerPoint gitu kan. Nah, ini sangat tidak pas begitu kan. Sehingga sebaiknya memang menggunakan font yang ukurannya 24 ke atas ya. Kemudian ada kaidah 6x7 ya. 6 kata 7 baris. Jadi dalam satu PowerPoint itu tidak lebih dari 6 kata dan 7 baris ke bawah. Saya contohkan misalnya begini. Ini ya, gunakan ukuran font minimal 24 untuk. Nah, kita coba hitung. Apakah ini tidak lebih dari 6 kata per barisnya? Kita lihat ya. Gunakan 1, ukuran 2, font 3, minimal 4, 24, 5 begitu kan. Untuknya 6. Jadi ini sudah cukup begitu kan. Kalau ingin misalnya masih panjang, itu silakan dibikin new slide ya. Selama bikin slide baru gratis, tidak bayar begitu kan. Jadi silakan saja perbanyak saja slide-nya gitu ya. Kemudian 7 baris dalam satu slide. Misalnya ini kalau kita lihat ya, tapi konten ya, kalau misalnya dengan font dengan judulnya atau sub judulnya jangan dihitung ya. Kita misalnya bisa lihat gunakan 1, mempertahankan 2, guru 3, kata 4, presentasi 5. Jadi masih aman begitu ya. Nah, kalau lebih dari itu usahakan kita kita bikin new slide saja begitu ya. Ini terkait dengan ukuran font ya. 24 minimalnya, kemudian ada kaidah 6x7, 6 kata 7 baris. Atau kalau misalnya kita mau lihat lagi Pak Ibu mundur 2 meter ke belakang begitu kan dengan ukuran mata normal, apakah masih terbaca atau tidak? Kalau misalnya masih terbaca dipakai saja, tapi kalau tidak terbaca itu diperbesar ya ukurannya. Kemudian buat teks tetap sederhana dengan poin atau kalimat singkat begitu ya. Nah, ini biasanya PowerPoint itu kan ini ya, PowerPoint begitu. Kalau bisa jangan kalimat gelondongan begitu kan, tetapi kalau bisa dibikin poin. Ini ada penggunaan numbering dan penggunaan pointer ya. Kalau numbering itu untuk urutan misalnya bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas meskipun tidak kontekstual begitu kan. Yang pertama, nah 1 misalnya masukkan, buka pintu kulkasnya, yang kedua masukkan gajahnya, 3. Nah, itu kan urutan ya, urutan 1, 2, 3. Tapi kalau tidak ada urutan yang pasti, gunakan pointer saja begitu ya. Baik, kemudian Bapak Ibu ini yang kaidah berikutnya adalah gunakan grafik atau gambar atau ilustrasi ya untuk memperkuat pesan sebetulnya ya. Untuk memperkuat pesan. Nah, Bapak Ibu, gambar-gambar yang saya gunakan ini saya ambil dari Freepik ya. Jadi penyedia website gratis namanya freepik.com. Ini bisa kita di sana saya menggunakan yang gratis begitu kan. Tetapi Bapak Ibu meskipun yang gratis,
kalau saya menyimpan daftar gambar ini pada bagian catatannya, notnya ya. Sehingga meskipun kita ambil, tetapi tetap kita harus tetap saja memasukkan ininya ya, link asalnya begitu kan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini non contoh ya, Bapak Ibu, non contoh, tidak 7 baris begitu kan. Nah, nggak apa-apa biar kita bisa tahu mana yang tepat, mana yang tidak. Sebetulnya ya, saya biasanya mengambil gambar, membuat video presentasi itu menggunakan Zoom ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diamati nanti bisa membuat presentasi itu menggunakan Zoom. Jadi Zoom Cloud Meeting-nya dinyalakan, kemudian kalau Bapak Ibu kemudian nanti start meeting begitu kan, nanti share screen-nya digunakan untuk membuka PowerPoint. Itu salah satu cara begitu ya, cara untuk membuat presentasi yang dari PowerPoint untuk bikin videonya begitu ya. Itu yang paling mudah. Nanti Pak Arif akan menyampaikan yang lebih hebat lagi begitu kan untuk teknisnya. Jadi yang pertama saya membuat video presentasi menggunakan Zoom gitu kan. Nah kemudian kalau alternatif lain saya Bapak Ibu menambahkan plugin ya, atau tambahan, aplikasi tambahan pada PowerPoint yang namanya live video storyboard ya. Jadi kalau saya mohon izin nih, sambil saya buka, kalau di PowerPoint yang lain ini tidak akan muncul storyboardnya. Kalau saya menambahkan plugin atau add-in-nya ya. Jadi saya contohkan misalnya begini, saya akan menambahkan file baru. Sebentar nih, ini agak PowerPoint-nya ini ya bermasalah sebentar. Jadi Bapak Ibu, saya menggunakan storyboarding. Storyboarding ini adalah aplikasi yang bisa menambahkan berbagai jenis gambar ya. Nanti di sini akan ada ribuan gambar yang kita bisa insert saja ke dalam PowerPoint tersebut. Jadi klik and drag itu sifatnya nanti bisa dalam bentuk animasi ya kalau sudah jadi. Nah, sementara saya memang agak sulit nih untuk sebentar. Oke, sebentar saya contohkan begini. Di storyboarding saya, kemudian kita lihat storyboarding shape-nya. Di sini nanti akan ada ribuan image ya. Kita mengambil apa? Binatang, ngambil orang begitu kan. Jadi kalau kita ini ganti gambarnya misalnya kan, saya ambil gambar seorang guru misalnya kan. Nah, ini nanti bisa kita insert begitu saja. Termasuk sebetulnya nanti bajunya bisa kita ganti ya. Kemudian rambutnya apakah rambut merah atau hitam, ini bisa kita atur-atur ya. Jadi klik and drag saja. Nanti ketika di play nanti akan muncul gerakannya. Kita coba lihat gerakannya apakah. Nah, ini ya. Ini dari belakang. Kemudian kita juga bisa menambahkan berbagai jenis bukan hanya gambar orang saja, tetapi juga kita misalnya binatang, kemudian banyak ya. Hampir ini ada ribuan karakter. Anak kecil, kemudian bayi, kemudian orang belajar, termasuk setting sekolah begitu kan. Nah, misalnya ini ada gambar lain. Nah, Bapak Ibu, ini nanti bisa kita input, kemudian nanti bisa kita animasikan seperti apa begitu kan. Jadi kalau dulu bikin animasi itu sulit sekali begitu kan, tapi dengan kondisi yang sekarang kita memungkinkan membuat animasi menggunakan PowerPoint, termasuk settingnya ya. Misalnya saya mau bikin setting rumah. Jadi kalau kita klik, nah nanti akan muncul rumah seperti ini. Nanti kita ganti-ganti tulisannya misalnya ya, dijual gitu kan. Nah Bapak Ibu, ini kalau kita untuk konteks anak SMP, SD sangat cocok ya. Karena karakternya juga cocok untuk gambar-gambar karakter anak SD SMP ya. Nah kemudian kita klik and drag, terus nanti kita bisa animasikan misalnya berjalan begitu kan. Tetapi memang ini perlu waktu ya, dalam artian kalau dengan waktu yang 30 menit untuk mengajari ini agak susah. Tapi sebetulnya ini sudah bisa kita. Nah ini kan animasinya meskipun sederhana sekali gitu ya, tapi bisa. Baik, ini adalah contoh live video storyboard namanya ya.
Kalau ingin lihat apa namanya bisa didapatkan di mana, ini sangat banyak di Tokopedia juga. Mohon maaf, bukan ini ya, di online shop juga banyak sekali yang menjual add-in untuk PowerPoint, dan sekarang harganya sedang banyak diskon karena memang kondisinya memang begini begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, selain PowerPoint, saya biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan, yaitu sebentar. Ini live video, kemudian Video Scribe ya. Kalau Video Scribe ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita bisa mengintegrasikan PowerPoint, kemudian untuk teksnya kita siapkan dalam bentuk whiteboard animation ya. Saya contohkan begini, ini tampilannya seperti ini, sangat mudah. Kalau Bapak Ibu sudah punya gambar dari PowerPoint-nya, tinggal input begitu kan. Nah, ini hanya untuk menambahkan efek-efek tulisan yang bergerak. Misalnya sekarang saya ketikkan di sini GTK Dikdas. Nah, kemudian kalau kita checklist, perbesar, kemudian kita play, nanti akan ada muncul gambar yang bergerak begitu kan. Nah, ini bisa kita kombinasikan dengan suara kita, atau termasuk penambahan-penambahan lainnya, termasuk misalnya kertasnya kita ganti warnanya begitu kan. Teksnya juga kita ganti beberapa, kita berikan musik begitu ya. Kemudian suara kita, ketika teks ini berjalan, kita input suara kita ya. Ini sangat memungkinkan. Di sini sudah tersedia ratusan musik yang gratis begitu ya, yang bisa kita input, bisa kita pilih. Nah, kita contohkan yang ini misalnya kan. Oke, kemudian tadi kita input lagi, selain teks kita masukkan gambarnya. Di sini juga Bapak Ibu tersedia ribuan gambar yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi tinggal klik and drag saja, tinggal pilih gambarnya. Nah, kalau saya mengkombinasikan antara apa namanya, Video Scribe ini dengan PowerPoint sehingga tampilannya lebih menarik. Contoh-contohnya Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube saya ya. Di nama saya Cecep Kustanli, nanti silahkan di searching, di situ banyak sekali jenis-jenis presentasi yang saya kembangkan menggunakan. Nah, ini misalnya gambarnya yang sudah disediakan. Ini mohon maaf tidak nyambung konteksnya begitu kan, karena memang waktunya tidak banyak. Saya akan coba simulasikan, demonstrasikan sebentar begitu ya. Nah, jadi kalau kita play hasilnya begini. Oke, kemudian next slide, ada tambahan suara misalnya kan, nanti suara kita bisa direkam di sini begitu ya. Nah, ini adalah namanya Video Scribe, sangat mudah sekali ya. Oke, kemudian aplikasi yang saya sering gunakan untuk membuat presentasi berbentuk video ya, selain PowerPoint, kemudian tadi Video Scribe, saya menggunakan namanya Video Maker FX. Bapak Ibu, Video Maker FX ini adalah aplikasi yang hebat ya, tetapi sangat mudah. Jadi kalau kita diminta untuk bikin infografis atau video grafis ya, namanya motion grafis, ini bisa kita bikin dengan template-template yang tersedia. Ini juga ratusan template tersedia. Saya contohkan misalnya saya akan bikin presentasi dalam waktu yang cepat begitu ya. Ini terkait dengan misalnya nah, mereka sudah menyediakan template-templatenya ya. Jadi kita tinggal pakai saja, add all slide, kita klik add all slide. Kemudian nanti kita tinggal ganti ya, ganti apa namanya jenis fontnya, kemudian gambarnya, nanti mereka akan mengikuti ini kita ya. Sebentar, saya misalnya kita ganti coba beberapa halaman depan, slide awalnya ya. Ini mohon maaf saya cepat-cepat karena sebagai demo saja begitu ya. Nanti Bapak Ibu untuk mendalaminya bisa untuk yang PowerPoint nanti dengan Pak Arif ya. Tapi untuk yang ini juga nanti akan saya sediakan tutorialnya ya. Tutorialnya. Baik, kita coba lihat. Kita tidak butuh yang slide pertama, kita tidak butuh slide yang kedua. Kita ganti misalnya kata-kata ini. We resolve the problemnya kita ganti dengan seri webinar ya. Misalnya series webinar. Kemudian di sini pembuatan media misalnya. Nah, ini jadi sudah berubah ya.
Kemudian kita butuh karakter misalnya kan, kita butuh karakter guru. Nah, saya ambil satu orang guru ya. Jadi memang di sini juga sudah disediakan ya. Nah, ini gambar-gambar ini nanti kita tinggal buang saja yang tidak perlunya, kita ambil gambar gurunya gitu kan. Ini sama seperti video scribe. Kita bisa menambahkan audio ya. Audio settingnya sudah banyak juga tersedia. Misalnya kita ambil gambar ini. Oke, kita apply. Kemudian selain musik, kita juga tambahkan enable voice-nya. Jadi sambil presentasi berlangsung, saya akan merekam suara saya, begitu ya. Saya akan rekam misalnya suara saya. Nah, misalnya selamat datang pada seri pembelajaran berbasis PowerPoint. Hari ini kita akan mempelajari apa itu pembelajaran berbasis PowerPoint. Selamat menyaksikan. Nah, kalau sudah nanti tinggal di close ya, kemudian nanti suara akan masuk pada presentasi kita. Begitu barangkali ya terkait dengan live video storyboard, kemudian tadi video maker, ini video maker FX ya yang kita gunakan. Bapak Ibu, ini saya bukan promosi juga ya, karena untuk melihat hasilnya sebetulnya silakan saja dikunjungi YouTube saya. Di situ juga bagaimana tutorialnya sudah tersedia ya di YouTube. Kemudian Bapak Ibu silakan cari nama saya. Nanti di situ ada sekitar 4.400 ya, 400 video. Bagaimana video scribe, bagaimana pembuatan penggunaan live video. Nah ini adalah YouTube saya, dan ini digunakan yang saya gunakan adalah live video storyboard dan penambahan video maker FX ya. Jadi semuanya ini menggunakan 3 aplikasi tadi ya, kombinasi antara PowerPoint yang ditambahkan live video storyboard, kemudian video maker FX. Ini salah satu contohnya. Oke lah. Tapi memang konteksnya karena saya di perguruan tinggi memang tidak untuk konteks pembelajaran di sekolah ya. Tapi juga di sini banyak terkait dengan yang secara umum terkait dengan strategi, metode gitu ya, media gitu, di sini dibahas juga. Oke, barangkali karena memang waktunya hanya setengah jam, sementara itu dulu, nanti kita akan perkuat lagi. Kalau masih ada waktu, kita akan simulasikan beberapa aplikasi ya, Bu Emi ya. Sementara itu dulu, nanti kalau waktunya tersedia, kita bisa coba. Masih ada 8 menit lagi, Pak. Masih bisa kalau dilanjutkan. 8 menit lagi? Iya. 8 menit lagi ya? Baik, 8 menit lagi. Begini Bapak Ibu, perhatikan sebentar. 8 menit, saya sebetulnya ingin memberikan hadiah juga kepada Bapak Ibu ya. Aplikasi itu sebetulnya kalau kita biar partisipasinya aktif ya, saya minta Bapak Ibu mengakses website ya, browser internet. Saya di situ sudah ada Mentimeter. Nanti Bu Emi boleh ya, saya juga ngasih hadiah pada guru-guru. Untuk yang juara 1, 2, 3 saya akan kirim aplikasi ini, tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya saya akan kirim. Nanti kalau bisa nanti ada kontak saya di sana. Saya minta Bapak Ibu mengisikan ini, saya ingin tahu ya. Sebentar. Silakan kunjungi www.menti.com ya. www.menti.com di browser internet, kemudian menggunakan akses kodenya 109125. 109125. Saya di situ membuat beberapa beberapa seperti survei gitu kan, media apa yang Bapak Ibu gunakan. Nanti termasuk ada juga kuis ya, hanya 1 soal, tetapi saya akan berikan 3 aplikasi tadi ya secara gratis untuk 3 besar ya, 3 tercepat begitu kan mengisi. Sementara ini dulu Bapak Ibu silakan akses. Saya ingin melihat Bapak Ibu dari mana saja begitu kan ya.
Ini salah satu aplikasi yang saya gunakan, Mentimeter, untuk presentasi sebetulnya. Nah, presentasi boleh dituliskan Pak Cecep untuk yang oh tadi. iya. Ya, Bapak Ibu gurunya menanyakan apa tadi yang Pak Cecep, coba di-sharekan atau dituliskan oleh Pak Cecep. Oh iya. Sambil menunggu ya, sambil menunggu, aplikasi yang pertama saya manfaatkan untuk untuk penambahan add-in PowerPoint, namanya Live Video Storyboard. Live Video Storyboard ya. Kemudian yang kedua adalah Sparko Video Scribe. Yang ketiga adalah Video Maker FX ya. Video Maker FX. Nah, 3 aplikasi ini aplikasi yang saya yakin kalau guru-guru bisa semua, wah hebat ya gitu kan. Oke, nanti untuk pemenang pada pada kuis saya akan berikan dalam bentuk flashdisk 3 orang ya. Nanti alamatnya mohon ini ke saya. Tapi sementara Bapak Ibu saya ingin berinteraksi dulu menggunakan menti.com. Kemudian jadi mengakses www.menti.com, kemudian menggunakan kode akses 109125. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kita akan lihat berapa orang yang sudah ini kebanyakan Jakarta Timur nih, kebanyakan Jakarta Timur ya. Saya menanyakan kepada Bapak Ibu terkait dengan asal Bapak Ibu dinas. Ya, yang pertama Jakarta Timur, Karanganyar, berarti Jakarta itu paling banyak, termasuk Karanganyar dominan ya, lebih besar hurufnya. Di luar itu masih banyak juga, ada Sukabumi, ada Balikpapan, Pandeglang, Kudus. Tidak bisa saya ini semua begitu ya. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau tadi sudah masuk ke menti.com, media presentasi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran? Oke, kebanyakan media PowerPoint, Google Classroom, PPT ya, Video Scribe, PDF, kemudian WA juga, ada Sway, kemudian Video Scribe juga ternyata sudah ada yang membuat ya, luar biasa. Nah, kita tunggu sampai 50 orang, dinamis begitu kan, tapi memang masih banyak PowerPoint. Oke, ada Fokusi juga, ada Padlet, kemudian ada yang sudah menggunakan KineMaster, luar biasa ya. Nah, jadi ternyata hebat-hebat ya Bapak Ibu guru di sini. Ada juga yang sudah menggunakan apa tadi? Keburu berubah ya, Kahoot juga. Oke, sudah 75 orang. Sekarang kita langsung masuk pada kuis utamanya ya. Kuis utamanya. Kita tunggu. Ada satu pertanyaan. Nah, ini yang pemenang 1, 2, 3 akan mendapatkan aplikasi presentasi dari saya. Ya, aplikasi presentasi yang harganya Bapak Ibu kalau dihitung-hitung ya, harga aplikasinya itu sekitar 5 juta lah ya. Nanti dalam satu flash disk. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Kita mulai. Apakah media pembelajaran dapat menggantikan posisi guru? Ya atau tidak? Oke. Masih memungkinkan untuk menjawab Bapak Ibu? Ya. Oh, cepat sekali ya ternyata ya. Cepat sekali nih. Cepat sekali dan jawabannya adalah tidak. Kita lihat saja siapa yang paling cepat menjawab ini ya. Karena memang tadi ketika saya minimize juga sudah banyak yang mengakses. Kita lihat leaderboardnya. Oke, kita lihat siapa juaranya yang mendapatkan. Oke, Bu Yuli ya, Bu Yuli berhak mendapatkan 3 aplikasi tadi dengan flash disknya. Nanti tolong kontak saya di nomor yang nanti bisa ke panitia begitu kan. Kemudian yang kedua adalah Bu Nyanyu Ane Erliansah. Kemudian yang ketiga Pak Bapak atau Ibu ya, Junus Duante ya. Nah, 3 orang itu berhak mendapatkan
3 aplikasi tadi, Live Video, kemudian Video Scribe dengan Video Maker FX. Bapak Ibu yang lain mohon maaf begitu kan, mohon maaf saya tidak bisa ini semua ya, tidak bisa tidak bisa melayani dalam artian menyediakan untuk semua karena memang terbatas. Nanti Bapak Ibu untuk mudah-mudahan ada waktu nanti dengan ketika diberikan ini ya waktu untuk presentasi atau untuk tanya jawab, kita akan perdalam itulah barangkali ya. Begitu barangkali.